warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Semangat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi. Oke, Ibu, kalau saya menyampaikan semangat pagi jawabnya 3 kali nggih. Pagi, pagi, pagi. Ngoten nggih? Nggih. Ulangi. Semangat pagi ibu-ibu. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Pinter fokus. Itu ya Bu. Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang kesehatan dan gizi pada anak usia dini. Ibu-ibu tentu sebagai kader penggerak PKK tiap bulan ya kita akan bertemu dengan anak-anak yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi pada anak usia dini. Ada ini ya Bu, tinggi badan, berat badan juga ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ani Umroh, saya dari KBIT Bintang Mulia. Ada yang ditanyakan Bu? Saya sudah tidak ping-ping lagi Bu, sudah terbukti. Nah, kemudian next Mbak, latar belakang kenapa saya menyampaikan tentang materi ini yaitu adanya masalah gizi pada balita, yaitu hasil dari Riskesda tahun 2013 bahwa proporsi gizi buruk di Indonesia ini ada 19,6% dan gizi kurang gizi maksudnya 17,7%. Angka stunting hasil Riskesda tahun 2018 sebesar 30,8%. Ini sangat tidak baik untuk generasi masa depan bangsa Indonesia ini. Next. Tujuan dari disampaikan materi ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai kesehatan dan gizi anak usia dini. Jadi diharapkan nanti ibu semua setelah menerima materi ini ibu lebih paham tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Ngoten nggih Bu? Next, Mbak. Kemudian hasil yang diharapkan yang pertama yaitu peserta mampu menjelaskan konsep kesehatan. Kesehatan itu yang bagaimana? Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, peserta dapat mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Sudah tahu ya Bu, biasanya kan ada kunjungan dari puskesmas, ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan gizi anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus. Kita hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gizi anak usia dini saja. Materinya fokusnya ke situ. Kemudian yang keempat, peserta mampu menjelaskan pencegahan dan penanganan stunting. Yang kelima, peserta mampu mempraktekkan P3K dan gangguan kesehatan. Yang keenam, peserta mampu memberikan perlindungan, keamanan dan keselamatan anak usia dini serta dukungan sumber daya keluarga dan masyarakat. Nah, Ibu ya sampai di sini. Next, Mbak. Next. Ini ya belum ya Mbak Bu, ini adalah pengertian tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik maupun secara mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 2009. Dan terus yang namanya sehat Bu, suwehat kabeh Bu, mulai dari kantongnya, kemudian mentalnya, pikirannya, mentalnya, pokoknya suwehat kabeh. Sehat dijebal Iya. semuanya sing dikarepno ngoten. Manusia itu yang diharapkan. Nggih, mugi kita semua yang hadir di Amin. bisa sehat walafiat luar dalam. Amin. Next, Mbak. Nah, aspek kesehatan itu kalau kita ingin mencapai sejahtera, yaitu yang pertama itu fisiknya harus sehat, badan yang sehat dan bugar. Jadi nenek anon Bu, wes sudah senang manusia Bu, kita dari senang manusia Bu, karena memang menuju lansia. Jadi yang namanya sehat secara fisik, aspek kesehatan yang pertama sejahtera itu ya harus secara fisik badannya harus sehat dan bugar.
Kemudian secara psikologis, proses mental yang mengarah pada kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri. Seperti saat ini Bu, kalau secara psikologisnya tidak sehat, mesti nyerodok minder. Aku gak pahami ya, awal kanca-kancane Bu Siti. Misalnya Itu minder itu termasuk otak kurang sehat, kurang Bu, nggak pede. kurang pede. Jadi Malah besok perlu disehatkan sebenarnya Bu. Bukan hanya sederhana itu saja, kadang itu kan mungkin kelompoknya Bu Siti, gengnya Bu Siti, sosialita. Mungkin udah pokoknya mau awal kenapa kok konten-konten Bu Siti kan sosialita, itu termasuk kurang sehat konten nggih. Kemudian sehat secara sejahtera secara sosial nggih, yang berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau kelompok. Terus membaur, sosialisasinya bagus. Itu juga namanya orang sejahtera. Jadi sejahtera bukan hanya kantongnya sing mawon gitu. Tapi ketika mau bersosialisasi itu juga termasuk sejahtera. Kemudian sejahtera secara spiritual, yaitu penguatan emosional terhadap sebuah keyakinan. Dan terus ngeten Bu, kalau di Indonesia ini kan banyak ya NU Muhammadiyah bergabung dengan organisasi kemasyarakatan manapun itu dia pede saja. Kurang semenit. Aku diarani Muhammadiyah, aku mau awal misalnya seperti itu tidak setuju ya. Yang penting ini secara sosialisasi. Tidak setuju ya. Oke. Next, next. Ini saya lanjut ya. Ciri anak sehat itu pertumbuhan sesuai usia, perkembangan sesuai usia, serta tidak menderita penyakit tertentu. Itu anak sehat cirinya seperti itu. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu seperti apa? Apa saja yang sudah dilakukan? Yaitu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi anak dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi pada anak dan memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kan Bu? Selanjutnya ya pesan dasarnya kalau PHBS itu ada mencuci tangan, gosok gigi dan memotong kuku, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat cukup, minum air putih cukup, serta mendapat sinar matahari pagi. Jadi skincare loh atau sampai tetap gigi. Lanjut, ini adalah 6 langkah cara mencuci tangan. Ya, sudah dipraktekkan sehari-hari Ibu. Oke, next. Kemudian gizi untuk anak usia dini. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kalau sekarang, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang gizi seimbang. Itu makannya pada ini ada karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, harus memenuhi semuanya. Next, nah ini ada 10 pedoman gizi seimbang. Ya, lanjut. Terus ini kemudian kesimpulannya yaitu kesehatan dan gizi merupakan aspek yang penting dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan meliputi beberapa aspek yaitu fisik, sosial, dan mental. Kemudian status kesehatan dan gizi menentukan proses belajar sehingga secara menyeluruh akan berpengaruh pada meningkatnya kesehatan anak usia dini. Untuk mewujudkannya perlu adanya integrasi dari seluruh layanan yang diberikan kepada anak dan program wajib kepada PAUD. Misalkan PAUD bekerja sama